Halo pemirsa, Anda sedang menyaksikan program acara Sosok, program acara yang inspiratif, inovatif, informatif, dan dapat motivasi berdasarkan sesosok individu pada episode kali ini. Pemirsa, narasumber kita pada episode kali ini adalah seorang seniman tata rias Indonesia. Nah, pemirsa pasti penasaran kan? Untuk itu, kita lihat terlebih dahulu ya, Fiti Perform yang telah diinput oleh tim Binus TV. Gusnaldi adalah seorang seniman tata rias wajah dan penulis Indonesia. Ia merupakan ahli tata rias wajah ternama yang banyak menangani rias wajah atau make up para artis terkenal di tanah air. Sebagai penulis, ia telah menerbitkan 7 buah buku tentang tata rias wajah. Di tahun 2003, ia menerbitkan buku pertamanya tentang tata rias wajah yang berjudul The Power of Makeup, dengan menggandeng Dewi Sandra dan Luna Maya sebagai model dan 2 buah novel. Gusnaldi lahir pada tanggal 25 Desember 1974 di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Anak bungsu di antara 6 bersaudara dari pasangan Haji Bakhtiar dan Martius Ahmad. Gusnaldi berasal dari keluarga sederhana. Gusnaldi menikah dengan mantan reporter sebuah tayangan infotainment, Desi Lawati, pada tanggal 24 September 2004 di kota kelahirannya di Bukit Tinggi. Nah, pemirsa, itu tadi Fiti Perform dari Gusnaldi, seorang seniman tata rias. Nah, pemirsa pasti penasaran kan seperti apa perbincangan kami nanti? Untuk itu, tetap saksikan Sosok. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program acara Sosok dan bersama saya Mas Gusnaldi, seorang seniman tata rias. Ya Mas, terima kasih sudah. Aduh, agak jauh nih ya. Baik. Gimana nih sekarang, lagi sibuk apa nih sekarang? Saya tuh sekarang lagi sibuknya di kegiatan kantor aja ya. Kantor itu pertama salon juga. Terus lagi mempersiapkan momen-momen yang tepat ya, mungkin buku, mungkin kita akan proses bikin lagi, atau banyak lah yang menampung ide-ide segar lah di kantor itu. Nanti kedepannya tetap selalu kita membuat sesuatu yang baru, tapi kita tidak mentargetkan apa itu yang harus kita lakukan. Nah, ngomongin soal buku nih, 2014 di awal tahun ini, kalau tidak salah ya, Mas menerbitkan buku The Masterpiece. Nah, itu tuh bisa diceritain isinya tuh apa sih? Oke, The Masterpiece itu buku makeup yang mana buku itu tuh buku paling terlama yang saya bikin. Udah 3 tahun baru launchingnya di 2014 akhir. 2014 awal ya. Yeah. 2013 akhir awal 2014. Dan itu buku tentang makeup yang mana buku itu bercerita bahwa kekuatan makeup itu tuh sangat-sangat dahsyat banget karena bisa merubah hanya satu wajah. Di buku itu bisa merubah karakter itu menjadi bermacam-macam, beragam-ragam gaya makeup, beragam-ragam gaya look dari si model itu sendiri. Dan itu juga berkisah tentang perjalanan Gusnaldi. Di situ bercerita sedikit lah, bernostalgia di situ dengan orang-orang yang pernah dekat sama saya, pernah melakukan sesuatu yang terbaik untuk hal positif di karir saya. Gitu.
ya. Terus dan buku itu kenapa modelnya satu orang itu adalah sejarah buat saya. Ini yang pertama kali model yang saya lakukan untuk pemotretan untuk pas saya beranjak ke profesional gitu. Nah, Mas, ngomongin soal perjalanan ya, kalau boleh tahu bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan Mas sampai akhirnya menjadi seorang seniman tata rias. Ya, saya itu tidak ada kepikiran karena saya itu basicnya perbankan sama atlet. Oh iya, atlet. Jadi saya sama sekali jauh dari dunia seni seperti itu, dan ternyata dunia seni itu atau bentuk bakat itu bisa diciptakan, bisa dibangun. Ya, itu bakat itu bisa dibangun dan diciptakan. Itu kemauan dari orang-orang tersebut. Jadi jangan diperkirakan, oh kamu nggak punya bakat, kamu nggak punya talenta untuk itu. Padahal semua bisa dibangun kalau orang itu mau. Nah, saya lah salah satu orang yang mau untuk merubah sebuah perjalanan saya yang sebagai perbankan, saya kerja di bank. Saya juga sebagai atlet itu juga dan menghasilkan duit. Saya dulu ya bukan sebagai atlet ecek-ecek sehingga ya. Jadi atlet apa, Mas, kalau boleh tahu? Atlet bulu tangkis, saya tingkat sampai tingkat dunia junior. Ya. Dan itu saya membolak-balikkan hidup saya dengan perjuangan yang begitu tidak, kadang-kadang orang ketawa malah untuk saling mempermainkan hidupnya dia. Tapi ya menurut saya berangkat ke Jakarta dengan bermodalkan tekad untuk apa ada ya sisi yang bagus di Jakarta yang bisa saya dapatkan, tapi belum berpikir bahwa saya akan terjun ke dunia rias atau gimana. Habis itu saya suatu hari saya mengantarkan tante teman saya itu tuh pergi ke salon. Saya tunggu di parkiran sama teman saya, dia keluar, masuknya beda, keluarnya juga beda banget. Nah, proses itu saya ini diapain ya di belakangnya, kok bisa jadi cantik. Oh, mulai penasaran ya dari situ. Mulai penasaran, oh saya kepengen tahu, saya kepengen ini. Nah itulah, kalau sesuatu yang kita suka, kita kepengen tahu ininya apa prosesnya. Tapi kalau kita tidak suka, ya sudah, kita akan melihat bahwa itu bagus, ya sudah kita pergi. Nah, itu waktu mulai tertarik begitu, mulai mendalami, mulai penasaran di tentang dunia tata rias itu, ditinggalkan perlahan-lahan ditinggalkan itu yang atlet dan perbankannya atau gimana? Oh, udah saya tinggalkan. Jadi benar fokus iya, ya. Saya tinggalkan pegawai bank, saya tinggalkan atlet bulu tangkisnya saya udah semua. Pokoknya habis itu masuklah suatu program magang tentang rambut dulunya. Untuk rambut ya saya coba untuk melakukan hal itu. Terus sampai setelah saya selesai magang, saya bekerjalah di sebuah salon kecil ya. Di situlah saya fokuskan, saya belajar makeup juga di salon itu juga. Terus saya kembangkan terus, ya kan? Nah, proses kita berkembang itu tidak boleh dicap bahwa kita itu adalah profesional makeup, belum. Proses yang dibilang seorang itu adalah profesional makeup itu, satu sudah diakui sama masyarakat, sudah diakui sama para beauty fashion, para majalah-majalah terkenal, apalagi TV ya, itu tuh sudah bisa mereka kan menyebarkan, kan kalau kita punya hasil karya yang bagus, bahkan kita yang bagus, mereka sebarkan luas ke masyarakat. Nah itu saat disitulah dibilang profesional makeup. Dan itu pula lah saya bilang bahwa saya itu adalah seorang makeup artist ya di buku saya terakhir. Di buku saya yang The Masterpiece of Makeup itu, ya kan, sementara saya sudah punya 9 buku. Setelah buku terakhir baru saya bilang saya makeup artist. Wah, baru nggak ngerasa sudah. Kadang-kadang kan gitu, orang tidak boleh ngecap dirinya sedemikian cepat. Tapi itu pas awal untuk memutuskan ninggalin yang waktu jadi pegawai ini, terus jadi atlet juga, padahal juga udah udah mencetak kejuaraan gitu. Itu tuh tetap dapat support dari orang tua dan teman-teman di lingkungan sekitar. Jelas tidak dapat support karena saya kan dari daerah ya, di daerah
yang mana seorang anak itu sudah dapat bekerja di bank aja itu udah cukup bagus banget dulu di pikiran orang tua, dan kita tidak bisa melakukan hal-hal yang satu menyakitkan hati orang tua itu ya. Yang kedua, kita itu harus melakukan yang terbaik buat diri kita juga. Itu yang sangat kita tuh sangat berjuang hal-hal seperti itu. Jadi jangan dilakukan hal-hal yang keduanya itu tuh apakah ini merugikan kita, apakah ini menyakitkan orang tua. Tapi saya Gusnaldi, saya sudah menyakitkan hati orang tua saya untuk menyenangkan jangka panjang hidup saya. Nah, Mas Gusnaldi sini sempat khawatir nggak sih bakal gagal atau mungkin bakal ini kayaknya nggak mungkin bisa atau gitu-gitu, pernah terjadi nggak sih keraguan seperti itu? Kayaknya nggak ada yang berpikir ke situ. Wah. Orang-orang itu perantau, udah pasti punya tekad yang kuat gitu. Tapi ya itu di Jakarta nggak bisa main-main. Jakarta tidak bisa aji mumpung. Iya. Jakarta nggak bisa aji mumpung gitu. Kalau di daerah udah tidur dulu lah, besok nyawa atau apa lagi libur gitu. Ada istilah libur. Istilah libur tuh nggak ada di Jakarta, karena orang kalau libur sekali di Jakarta, kesempatan itu banyak yang hilang dari tangan kamu. Menurut aku kayak gitu. Jadi saya berangkatnya di makeup tuh umurnya agak berumur ya, bukan muda. ya. Tapi langkah saya untuk mencapai itu bukan selangkah, tapi 10 langkah untuk sekali langkah. Jadi itulah yang saya kejar, target yang saya kejar itu seperti itu. Jadi itu juga tips juga buat yang nonton ya, bahwa kalau kita kepengen punya tekad untuk maju, sementara umur kita tuh sudah di ambang senja, gitu ya. Kita harus mempunyai tenaga untuk 1000 kali langkah untuk mencapai itu. Itu dari risikonya. Tapi kebanyakan anak muda mengabaikan itu langkah yang satu langkah dia yang berarti itu. Dia suka entar lah gitu-gitu ya. Jadi mereka itu menyia-nyiakan satu langkahnya dia itu. Padahal langkah dia anak muda itu sangat berarti banget. Iya ya, tiap waktu ini. Iya. Harusnya anak muda mulai terpikir itu ya, seperti apa ke depannya bakal gimana. Anak muda apapun yang dia lakukan, apapun yang dia cita-citakan, itu tuh harus memasang strategi yang setiap langkah itu tidak boleh jeblos. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Nah, kita akan berbincang-bincang lagi nih Mas, tapi setelah yang satu ini ya, jadi tetap saksikan Sosok. Halo pemirsa, kembali lagi di acara Sosok dan masih bersama dengan saya seorang seniman tata rias, Mas Gusnaldi. Nih Mas, balik lagi nih ke dunia tulis menulis. Kalau nggak salah pernah bikin novel juga ya? Iya. Kalau dibanding-bandingkan nih, lebih enjoy nulis atau lebih enjoy jadi penata rias? Kalau kepuasannya itu berbeda-beda. Kalau menulis itu kita kan masih berhayal apa yang masih nyangkut nih di sini. Ya, apa keinginan kita itu tuh masih nyangkut. Jadi di saat terwujud menjadi sebuah tulisan, itulah itu bangganya minta ampun ya. Apalagi itu dibaca sekian juta orang, itu sangat bangga banget. Kenapa? Menulis itu tidak gampang. Menulis itu benar-benar saya bangga banget dengan penulis ya. Menulis itu adalah kerja yang sangat image saya itu adalah orang pintar. Wah, kenapa gitu tuh Mas? Ya kita lihat aja yang nulis Harry Potter lah segala macam itu orang pintar. Orang bodoh nggak mungkin nulis dengan sedemikian, dia laris dengan jutaan ya di dunia kan. Nggak mungkin. Kita lihat si ini yang bikin Laskar Pelangi. Itu kan orang pintar. Jadi menurut aku ini adalah sebuah pekerjaan yang menuntut pemikiran yang full energi pengetahuan ya buat aku. Jadi bukan berarti saya begitu, enggak. Bukan berarti saya bilang saya itu enggak. Saya mencoba seperti itu karena apa?
seseorang yang mempunyai niat, yang mempunyai keinginan, tapi kalau mereka tidak mewujudkan, dia akan menjadi seorang yang gila. Jadi harus mewujudkan apa yang diinginkan itu, ya. Baik nanti bagus apa tidak itu terserah orang menilai. Yang penting kita bikin sebagus yang kita inginkan dulu. Banyak yang bilang juga kalau dengan menulis tuh kita bisa hidup selamanya, sekalipun jasad kita udah mati, ada buku yang ditinggalkan, nanti mungkin itu dibaca sekian banyak orang itu mungkin bercerita lagi ke orang lain, jadi bisa selesai. Makanya saya bangga dengan penulis itu. Penulis itu bisa mewujudkan hayalan-hayalan yang kadang tidak ada yang tidak kepikiran sama orang normal gitu. Jadi hal-hal itulah yang mereka ciptakan dan akhirnya menjadi sebuah pengetahuan benar ya seperti ini. Gitu. Jadi pelan banget dong pas semuanya udah dikeluarin tuh, udah banyak banget buku yang Mas keluarin ya? Iya, saya itu mengeluarkan buku udah 9. Udah 9. Tantangannya berbeda. Antara buku makeup dengan novel itu berbeda. Iya. Ya, kalau novel tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya, maksud itu tidak ada wujud manusia yang terpampang di situ. Masih blank, masih benar-benar kertas putih aja. Kamu mau nulisin apa ini di kertas putih itu makanya orang yang tidak mau membaca itu adalah orang yang bodoh dan rugi sendiri. Karena apa? Mereka yang membaca buku itu adalah orang yang kepengen pinter. Ya kan? Karena buku itu dibikin, semua buku loh ya, semua buku yang saya bilang bahwa buku itu dibikin dari hasil pemikiran yang memerlukan energi tinggi. Nah ini Mas, kan dari tadi omongannya ini banget, aku tersentuh banget sama omongannya Mas nih. Kalau boleh tahu sebenarnya tuh Mas sendiri tuh punya sosok yang diidolakan gak sih? Kalau boleh tahu siapa sih? Aku sosok idola aku idola aku tuh banyak ya, tapi ada beberapa sih. Kalau dunia fashion ya, dunia fashion aku sangat mengidolakan Anna Wintour. Kenapa tuh Mas? Ya, karena pengaruh dia di dunia fashion dunia ya, itu gila banget ya. Di saat dia tidak bisa menghadiri Paris Fashion Week, akhirnya Paris Fashion Week itu bisa menunda acaranya demi si sosok ini. Wah, dia punya punya pemikiran seperti itu, sementara dia udah berumur, ya. Dan itu yang membuat aku tuh dia sangat luar biasa banget, yang memberikan inspirasi ke orang bagaimana orang mengemas sesuatu yang pengen dimiliki orang. Apakah udah berkesempatan untuk menemuinya belum ya? Belum. Tapi pengen setara sama dia nggak sih Mas? Saya nggak mau setara dengan orang-orang. Saya sendiri, saya Gus Naldi kepengen tidak mau sama dengan orang, tidak mau menjadi followers. Iyalah ya, harus jadi trendsetter. Nah, terus dengan kesuksesan Mas sekarang saat ini tuh, orang yang berpengaruh banget atas kesuksesan Mas ini tuh siapa sih? Orang yang berpengaruh dari kesuksesan saya itu adalah bapak ibu saya yang menentang itu. Tapi akhirnya sekarang support dong? Iya, support, karena hasil tentangannya dia, saya tetap kekeh kan. Gitu. Coba kalau dia lempeng-lempeng aja, dia ngasih udah terserah kamu ini pasti aku akan mungkin nggak ada leha-leha, iya. Jadi kayak semacam kerja keras Mas ini juga untuk sebagai pembuktian di hari kedepannya ya, seperti yang pasti sudah terjadi sekarang saat ini. Nah Mas, kalau boleh tahu nih pendapat Mas ini tentang pandangan seniman tata rias di Indonesia ini kayak gimana sih kalau sekarang nih? Kan udah mulai terbuka nih ya, untuk Binus sendiri juga pun udah ada fashion design, udah orang-orang juga udah nggak takut-takut untuk ambil ke desain, ke seni gitu. Menurut Mas ini gimana? Karena di dunia tata rias atau dunia fashion itu sekarang tuh sudah gampang banget. Apa dulu promosinya kita susah sekali.
promosi kita itu benar-benar kalau mau gratis ya pasti ke majalah. Dari majalah itu juga akan tidak sembarang orang masuk ke majalah itu. Semua yang terlibat di suatu majalah, di media cetak itu pasti orang-orang yang mempunyai karya yang bagus. Ya kan? Yeah. Itu tidak. Sekarang gampang banget, foto sendiri, habis make up foto sendiri, media Instagram sosial ada, ya sosial media banyak banget ya. Nah itulah yang menciptakan bahwa muncul bakat-bakat baru yang sangat tidak kokoh sebenarnya. Bakat baru yang tidak kokoh yang mengandalkan hanya Instagram, promosi kayak gitu-gitu. Tapi mereka tidak berusaha untuk membuat sebuah karya yang bagus. Itu instan itu kan nggak bagus. Sebenarnya kalau orang seni itu instan nggak bagus. Ya. Jadi harus melalui proses pemantapan mental itu perlu banget. Bukan hanya pintar melakukan itu, tapi mental itu perlu. Kenapa? Kalau di saat kamu sudah memilih ini jalur kamu, pasti kamu akan harus berpikir bahwa jalur ini menjadi bisnis. Harus berpikir seperti itu ya. Jadi biar make up Instagram, pet apa, make up Instagram, pet. Jadi menimbulkan sebuah kehebohan doang. Akhirnya apa? Mudah dilupakan ya juga. Tujuan kamu dapatin ini apa? Hanya untuk menciptakan kehebohan atau apa? Itu banyak tuh. Ada pengalaman klien saya, dia sudah upload ke pet, ke Instagram. Habis itu seseorang kepengen jasanya mereka, dibayarlah down payment-nya langsung, habis itu dia nggak datang. Si pegawalan nggak datang. Ada juga yang bahaya juga ya kalau gitu ya, bisa juga jadi mencoreng nama baik seniman-seniman ya. Itu belum tentu kan, mereka belum tentu mereka. Makanya di sosial media itu harus berhati-hati, apalagi bekerja sama dengan yang mengatasnamakan bahwa dia itu seniman makeup, dia itu makeup artis apalah, itu harus hati-hati. Jadi karena kenapa? Di sini mafianya juga banyak tuh, mafia kayak gitu kan banyak, ya kan? Contohnya aja tamu saya dia nggak datang, ada yang datangnya telat banget, kayak gitu kan? Itulah perlu mental untuk hal seperti itu. Nah, Mas kan udah berpengalaman banget nih Mas di sebagai seni tata rias ya, seniman tata rias. Nah, kalau boleh tahu suka duka apa sih yang dialami seorang seniman tata rias atau mungkin yang dialami Mas sendiri? Dukanya banyak. Dukanya itu yang membangun saya itu menjadi orang yang kuat sekarang. Jadi kalau orang itu gini, anak-anak muda tuh gini ya. Ini kan karena ini Binus TV ya. Binus TV adalah kan ditonton sama mahasiswa-mahasiswa atau ditonton sama orang-orang anak kalangan muda. Anak muda ini gini, suka rapuh, suka rapuh ya. Dan sedikit cengeng. Tahu nggak? Cengeng. Karena segala sesuatu ada. Segala sesuatu disediakan, ya, sesuatu dimanjakan. Jadi itu tuh makanya saya paling suka bukan saya di zaman Pak Karno ya, Pak Soekarno ya. Waktu itu anak-anak muda, kalau kita nonton film Soekarno ya, kita lihat anak-anak muda itu tuh berjuang itu kuat, fight banget ya. Sekarang nggak, udah disediain ini masih tetap malas. Mentalnya jadi kurang. Mentalnya dikurang. Jadi kayak gitu. Ya saya juga dari awalnya dari benar-benar saya dulu pemasang kutek malahan. Saya benar-benar dari bawah juga. Jadi itu tapi dari bawah itu tuh ya benar-benar ya kalau serius satu perjalanan itu diseriusin, dibenerin, dibikin asik, dibikin enak, dibikin bagus kayak gitu. Jadi sesuatu adalah modalnya itu mental. Mental itulah yang bikin orang berbeda dengan orang yang dibilang profesional itu kan gini. Profesional itu bisa dilihat dari mentalnya orang itu. Kalau mentalnya bobrok, dia nggak bakal jadi profesional. Tapi kalau mentalnya kuat, ya, yang bodoh itu bisa menjadi bagus. Karena apa? Orang melihat, gila, dia berbicara bagus, ya kan? Dia tuh tidak pernah telat, dan dia 15 menit itu harus datang sebelum kita bekerja. Itu jadi menunjukkan profesionalisme juga ya dari kekuatan mental itu. Selama saya udah hampir 15 tahun ya, tidak pernah tuh telat di saat saya tuh pagi, saya kerja jam 3 pagi ya. Jam 3 pagi saya ada wedding ya.
15 menit atau 20 menit sebelum saya melakukan itu saya sudah berdiri di pagarnya orang itu. Walaupun saya tidak mau masuk dulu, saya baca-baca dulu atau ngapain di mobil gitu. Nah, gitu. Kalau sukanya banyak, sukanya setiap impian saya, karena semua sebenarnya slogannya Agnes Monica itu di saya itu udah saya punya. Orang bermimpi dan wujudkan mimpi itu dari dulu saya udah punya. Jadi kita bermimpi boleh, tapi kita tidak boleh tidur lagi. Ada impian kita bawa tidur, kita bangun, kita lakukan. Gitu. Jadi nggak boleh orang punya mimpi, ya udah deh geletak dulu deh, ngapain lagi, tapi itu tidur lagi. Jadi nggak boleh tuh Mas disampaikan pesan ke pemuda-pemuda mungkin, atau juga orang-orang yang mungkin rantau juga ke Jakarta, boleh disampaikan mungkin. Buat para anak-anak muda nih, anak muda, kalian boleh banyak punya mimpi. Mimpi itu bagus karena semua orang-orang yang hebat di dunia ini punya mimpi. Dia bermimpi dulu. Dia tidak ada orang-orang hebat itu tidak mempunyai mimpi, tapi dia mewujudkan mimpi itu dengan usahanya. Jadi di saat kita punya mimpi, kalau bisa dibawa tidur mimpi itu, bangun tidur kita lakukan. Jangan dibawa tidur lagi dan lupa gitu loh. Jadi itu perlu buat anak muda. Jadi mimpi adalah salah satu wujud yang belum terwujud, tapi silahkan diwujudkan gitu. Nah, perlu dengan usaha, perlu dengan mental. Tidak perlu dengan biaya. Nah, ingat ya. Jadi kadang-kadang kalau seseorang yang sukses itu selalu disinggung-singgung dengan ke materi. Biayanya berapa, itunya berapa gitu loh. Jadi apa dulu, kemauan dulu harus dibangun. Ya, pasti ada jalan kayak gitu. Ya. Luar biasa sekali kan pemirsa. Inilah akhir dari sosok episode Gus Naldi, seorang seniman tata rias. Saya Maya undur diri beserta kru Binus TV. Jangan lupa untuk saksikan sosok hanya di www.binus.tv. Sampai jumpa.